bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madiana Putri dengan NIM 2441080004 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Brilio Adi Prisnonde, NIM 24410803, kelompok 2. Say hello semuanya, kali ini kita akan membahas tentang variabel konstantan dan flowchart. Tonton sampai habis ya. Nah, masuk ke materi pertama yaitu variabel. Teman-teman tahu gak sih apa variabel itu? Variabel adalah suatu lokasi memori komputer yang digunakan untuk menampung dan menyimpan data yang akan diolah. Nah, tipe data dari variabel tersebut ditentukan oleh jenis data yang akan disimpan. Penamaan bersifat unik. Aturan penulisan ada 4. Yang pertama diawali dengan huruf, yang kedua penulisan harus diikuti dengan tipe data, yang ketiga panjangnya bebas, dan yang terakhir tidak boleh menggunakan spasi. Nah, pada materi kedua ini adalah tentang konstantan. Konstantan adalah besaran yang mempunyai nilai tetap selama program dijalankan. Pemberian nilai yang akan disimpan dalam sebuah konstantan dilakukan di awal program. Selama program dijalankan, nilainya tidak bisa diubah. Nah, selanjutnya ada contoh variabel pada program. Bisa kita lihat sama-sama. Berikut adalah contoh-contoh dari variabel pada program. Bisa teman lihat dengan seksama ya. Nah, selanjutnya ada contoh konstantan pada program. Bisa kita lihat dan bisa kita pahami dengan seksama juga ya. Nah, berikutnya ada fungsi variabel. Fungsi variabel dalam program sangat penting karena variabel memungkinkan kita untuk menyimpan, mengelola, dan manipulasi data selama eksekusi program. Secara umum, fungsi variabel mencakup beberapa hal berikut: menyimpan data, menyediakan identifikasi untuk data, menghubung antara input dan output, dan memungkinkan implementasi. Selanjutnya ada fungsi konstanta. Pertama yaitu mencegah perubahan nilai yang tidak diinginkan. Konstanta memastikan bahwa nilai yang telah ditetapkan tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Ini mencegah kesalahan atau perubahan yang tidak disengaja pada nilai-nilai yang penting dalam eksekusi program. Yang kedua, memberikan nama yang jelas untuk nilai tetap. Konstanta memberikan nama yang jelas dan deskriptif untuk nilai-nilai tetap yang membuat kode lebih mudah dipahami. Hal ini memudahkan programmer lain atau pengembang untuk mengetahui apa arti nilai tersebut dalam konteks program. Yang ketiga, meningkatkan keamanan kode karena konstanta tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Penggunaannya meningkatkan keamanan kode. Program menjadi lebih aman karena nilai-nilai penting yang tidak seharusnya berubah tetap terjaga konsistensinya. Selanjutnya ada flowchart. Pengertian flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Bentuk gambar atau diagram yang mempunyai aliran satu atau dua arah secara sekuensial merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Kegunaan flowchart untuk mendesain untuk mempresentasikan program. Flowchart harus dapat mempresentasikan komponen-komponen dalam bahasa pemrograman sebelum pembuatan program, mempermudah programmer dalam menentukan alur logika program. Sesudah pembuatan program, menjelaskan alur program kepada orang lain. Nah, di situ ada contoh flowchart. Dan sebagaimana yang ada pada gambar, itu adalah contoh flowchart pada pemrograman. Contoh mempresentasikan flowchart. Itu adalah contohnya. Selanjutnya ada pengertian simbol flowchart. Yang pertama ada flowchart direction symbols. Bisa disebut dengan simbol penghubung alur. Yang kedua, processing symbols atau simbol proses. Yang ketiga, input dan output symbols atau simbol output dan input. Unsur-unsur komponen-komponen bahasa pemrograman sebagai berikut. Yang pertama, input. Unsurnya yaitu scan v atau chain. Percabangan yaitu if dan switch.
perulangan, while, for each, dan loop. Yang terakhir yaitu output, printf, dan code. Di sebelah kanan itu ada keterangan pada lambang-lambang di flowchart. Yang pertama itu adalah lambang bulat, yaitu keterangannya adalah untuk memulai flowchart dan menyelesaikan. Yang kedua ada panah pada flowchart, yaitu digunakan untuk aliran data. Yang ketiga ada jajar genjang yang digunakan untuk input data dan output data, dan persegi panjang digunakan untuk proses.